Hai, halo semua. Video ini adalah kelanjutan dari tripku kemarin naik kereta api Matarmaja. Jadi di video sebelumnya, aku mengakhiri video di stasiun Madiun. Dan di video ini aku akan menyelesaikan sampai ke stasiun tujuan akhirku, yaitu stasiun Bekasi. Bagaimana kondisi keretanya sampai stasiun Bekasi? Mari saksikan. Baru turun kayak 2-3 menitan suruh naik lagi, sumpah kedinginan cuy. Aduh ya Allah, asli walaupun suhunya 22 ya, ini lumayan dingin banget malah di kereta ini tuh. Ini 2136, 2137 ini udah berangkat lagi nih, udah tutup pintunya. Ke sana. Jadi terangganya duluan, kayak kan eksekutif dia. Dilewat. Jadi kita ditunggu nunggu. Iya. Lalu semua ini nyampe stasiun Sragen 22 berapa tadi? Lupa. 2233 kita sampai di stasiun Sragen dan di sini nunggu lama, kurang lebih 18-20 menitan katanya, karena harus disusul oleh kereta Turangga. Aku lupa dari mana, kayak dari Surabaya deh. Jadi ya beginilah nasib kereta ekonomi ya, harus menunggu susul kereta lain. Dan asli di dalam dingin banget. Ini aku dari stasiun Madiun sampai sini harus dari Madiun sampai sini di bordes karena kedinginan gitu. Jadi kita harus menunggu kereta Turangga. Iya. Kita dengernya kan nggak nyaman, teriak-teriak kadang kan. Dua 46 nih tadi, setelah berhenti kurang lebih 10 menit sih sebetulnya, 12 menit sih, 12 menit. Udah disuruh masuk lagi dari stasiun Sragen, jadi cuma disusul satu kereta doang, kereta Turangga. Ya semoga satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Capek bro ditinggal disusul terus, pengalaman naik Kahuripan dulu. Nah selain untuk kursinya ya teman-teman, di sebelah sana tuh juga ada untuk tempat ngecas HP yang udah universal gitu, jadi bukan USB tapi dia tuh banyak colokan kabelnya lah modelnya. Dan di setiap jendelanya juga udah ada kayak kayak gorden gini, yang mana itu buat ya kalau perjalanan siang gitu ya, untuk menghalau cahaya. Cuma kalau yang di wilayah emergency yang di sebelah sana itu dia nggak dapat, karena itu jendela emergency, jendela darurat kalau terjadi sesuatu, teman-teman. Dan peringatan juga ya, di kereta itu kita nggak boleh ngerokok, ada peringatannya di atas. Jadi kalau ngerokok kalian bakal diturunin di stasiun terdekat. Dan di sini juga ada kayak entertainment systemnya. Nah itu tuh nggak cuma di bagian depan doang, di atas tuh ada, di atas gini tuh ada, cuma tempatnya tuh di atasku banget entertainment systemnya, jadi nggak bisa nonton. Teman ya percuma juga, nggak ada audionya, cuma ya kita nonton video doang gitu. Tapi kalau yang di sisi sebelah sininya itu dia ada informasi kayak stasiun selanjutnya, lalu informasi ketibaannya, dan informasi stasiun terakhir kalau nggak salah aku ingat. Tapi di atas ini juga ada sih, ada informasi kecepatannya juga sama suhu. Jujur ya, ini suhunya tuh 21 derajat, cuma asli kerasa dingin banget. Nah teman-teman, untuk kereta Majapahit ini ya, untuk lokasi toiletnya ada di belakang gerbong. Jadi kalau kalian ke depan tuh udah nggak ada toiletnya gitu, jadi cuma ada di belakang gerbong doang. Dan untuk toiletnya ini ada dua, yang biru buat cowok, yang pink buat cewek. Dan untuk kereta Majapahit ini dia udah pakai sambungan akordeon gitu ya, jadi nggak begitu fisik. Buat
buat yang mau sholat nggak perlu khawatir, ternyata ada sendal dipinjemin dari musolanya. Jadi kalau teman-teman pakai sepatu gitu kayak aku tadi, bisa pinjam sendal di musolanya, ada disediain sendal untuk ambil wudhu gitu. Dan untuk wudhunya bisa di toilet ya. Nah, masalahnya ada di sebelah ruang makan. Sendalnya ada di situ. Mantap. Kurang lebih interiornya kayak gini teman-teman, kayak ya estetik gitu lah ya. Lumayan kesana tuh ke gerbong 5. Nah di sini untuk tempat mesennya ada beberapa, di sini ada beberapa menu juga teman-teman yang bisa dipesan, kayak ya saya sapi, ada nasi goreng, ada nasi sapi lada hitam, ada bakso juga gitu. Cuma ya namanya kereta gitu kan, pasti agak lebih mahal, tapi ya kalau lapar mau gimana lagi, apalagi perjalanan 12 jam gitu kan. Ya pesan wedang lumayan, nyari hangat-hangat, asli dingin banget di kereta pak. Nah kalau mau ke musola untuk kereta api Majapahit itu ada di arah sebelah sana teman-teman. Jadi di sebelum pintunya itu ada musola, cuma lampunya udah dimatiin gitu. Nah kalau mau mobilnya tadi di itu. Tau gak sih, ada satu hal yang baru aku sadari, ternyata di bawah meja ini itu tuh ada buat ngecas. Nih aku tunjukin. Pantas ya orang pada betah gitu nongkrong di sini, karena ada tempat buat ngecasnya di bawah mejanya cuy. Enak nih ruang makannya, tapi soalnya malam juga ada pakai jam 1.06 tiba di stasiun Semarang Tawang. Aduh ya Allah, sumpah di kereta dingin sih, walaupun udah minum hangat-hangat ya masih kedinginan cuy. Lebih cepat 2 menit sih. Kalau jadwal itu 1.08 kalau nggak salah dia nyampe di stasiun Semarang Tawang. Dan di sini ngisi air rangkaian keretanya via atas. Jadi ada dua ini ya, ada 2 jalur gitu. Bisa lewat atas sana, bisa juga lewat selang yang ada di pinggiran sini gitu. Dan kalau aku lihat di jadwal tuh berhenti sekitar 10 menitan ya teman-teman. Dan ternyata masih ramai rupanya. Bahkan kayak Roti O itu masih buka sampai jam 1 di stasiun sini. Ini ada tempat makanan juga masih buka. Kayaknya emang ini stasiun juga rame ya. Jadi banyak yang masih buka gitu tempat makannya. Jadi ya mungkin karena rame jadi masih banyak yang buka. Dan stasiun Semarang Tawang ini kayak kesana dikit udah, ini stasiun Semarang Tawang, nah kesana dikit udah Poncol. Jadi kayak Semarang Tawang sama stasiun Poncol tuh kayak sebelahan gitu, kayak Cirebon sama Cirebon Krujakan.
Cuma aku nggak tahu ya yang berhenti di Semarang Tawang sama yang di Poncol itu apa aja. Cuma kalau yang aku tahu stasiun Semarang Tawang ini dia deket sama Kota Lama Semarang. Ya kayak kota tua di Jakarta gitu kan, kayak cuma ini versi Semarangnya. Nah, teman-teman, ini kan kita di jalur 3 ya. Di jalur 1 yang sana itu ada masuk Argo apa Bromo Anggrek kalau nggak salah tadi namanya. Nanti kita cek lagi. Entah dari arah mana. Kayaknya sih dari arah barat sana, dari arah Jakarta. Ada kereta Argo Bromo Anggrek masuk. Ya, kita tunggu aja lah kapan dia masuknya. Nggak tahu ya, apa nunggu kereta apa si Argo ini masuk dulu baru kita jalan, atau ya udah kita jalan aja, tapi kayaknya nunggu masuk dulu sih mungkin. Nah itu dia Argo Bromo Anggrek udah masuk di stasiun Semarang Tawang jam 1.11. Bener nggak ya Argo Bromo Anggrek? Aku masih nebak nih, aku lupa tadi ya. Nah, Argo Bromo Anggrek ini dia tadi ngebawa kompartemen di depan sana, teman-teman. Jadi lokomotif terus diikutin kereta pembangkit, lalu ada kompartemen satu gerbong kompartemen. Lima tiga kita tiba di stasiun Howard Bridge pas subuh sih, jam ya anggap jam 5 gitu sampai Howard Bridge. Howard Bridge itu di ini kayaknya emang berkabut ya di depan tuh, entah kelihatan atau enggak tapi kayak berkabut. Nah teman-teman, jadi di kereta tuh buat yang belum tahu itu ada beberapa peraturan, kayak nggak boleh ngerokok, lalu nggak boleh bawa bau yang tajam kayak durian gitu, terus taruh barang tuh sesuai tempat, nggak boleh ya, jangan terlalu berisi ketika lagi di kereta lah, di dalam gerbong gitu kan. Nah yang paling penting itu dalam hal ini aku mau ngomong tentang barang-barang ya. Jadi teman-teman kalau naik kereta api itu ya transportasi umum lah, apapun itu usahain barang bawaannya jangan terlalu berlebih, jangan sampai makan haknya orang lain lah bisa dibilang gitu. Karena ada beberapa kasus kayak dia naik kereta bawa barangnya tuh sampai 5 kardus misal, bahkan sampai tutupin jalan. Nah itu sebaiknya janganlah dihindarin gitu.
budget udah nggak apa-apa. Berat itu masalahnya. Aku bisa nih. Sana. Mas, boleh dipencet nih? Copot. Masih dikunci di sana. Oh, masih dikunci. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, sampai juga di Bekasi. Boy, ya Allah. 13 jam perjalanan. Insya Allah capeknya. Kami juga yang turun Bekasi rupanya ya. Ntar ini dulu. Nyantai dulu dikit. Alhamdulillah setelah kurang lebih 13 perjalanan sampai juga di stasiun Bekasi. Iya hampir 3, ya 12,5 jam lah kurang lebih kan, 17.45 sampai sini jam 6 seperempat gitu anggapan. Aduh ya Allah, lumayan sih capek soalnya dingin banget, nggak bisa tidur boy. 6.20 lah nyampe sini. Ternyata ramai juga yang turun Bekasi. Kukira tidak seramai ini. Ini berhenti cuma sekitar 2 menitan doang, udah jalan lagi cuy. Ya cuma buat nurunin doang sih, cuma setauku bisa sih sebetulnya kalau mau ke Jakarta gitu naik kereta ini pakai tarif khusus ya kan. Ya kalau ada duit dan gabut aja. Dan satu hal yang menarik adalah ternyata tadi nyampe sekitaran sebelum Cikarang, daerah antara Cikarang ke Karawang itu dia berkabut coy. Dan ini cerah banget, cuacanya lumayan tuh. Ada matahari di sana kelihatan cerah. Dan beginilah suasana pagi di stasiun Bekasi ya. Banyak orang nunggu KRL buat ke arah Jakarta. Para pekerja-pekerja semangat, bapak ibu-ibu. Tapi emang ya jam-jam berangkat kerja jam segini kan. Dan di jalan Juanda tuh suka macet kadang juga. Dah kita siap-siap naik ke atas. Pakai tangga, nggak ada eskalator. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana membawa barang-barang ini ke atas. Tapi ada lift sih sebetulnya. Apa kita pakai lift aja ya? Soalnya bawa dus ribet, harus digendong gitu kan. Jadi mending kalau ada lift deh harusnya ya. Ya mending naik lift lah. Capek bro kalau nggak naik lift. Kalau harus digendong, diangkut gitu. Nah itu di sebelah sana ada lift. Kalau mau naik tangga, wah pegal juga, pakai berat, dusnya juga berat. Aduh. Walaupun cuma 2 lantai, tapi kalau bawa barang banyak kayak gini kan cukup terbantu dengan adanya lift. Nah ini bentar, mesen ojol enaknya gimana nih, mesen koker. Tapi kalau sana kan searah ya. Dan kayaknya gini aja perjalanan singkatku. Nggak singkat sih, 12 jam, 13 jam ya, nggak begitu singkat lah. Terima kasih yang udah menonton. Maaf kalau nggak banyak footage karena rame banget, full keretanya tuh. Jadi ya tolong dimaklumin karena nggak enak juga mau ngambil kayak footage karena orang semua isinya.